dikuasai segelintir pihak. Yang kedua, ada indikasi mafia impor dan kartel yang mengontrol pasokan dan harga sehingga memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Yang ketiga adalah permintaan meningkat tadi, tidak diimbangi ketersediaan. Lalu keempat, ketergantungan pada impor. Kebijakan impor tidak terkendali sehingga harga tidak stabil. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan sehingga adanya praktek monopoli dan penimbunan. Berdasarkan 5 analisis yang sederhana ini, menurut saya nanti mohon disampaikan bagaimana roadmap Kementerian Perdagangan hingga 2029 dengan 5 persoalan yang tadi saya sampaikan. Mohon secara tertulis. Kemudian mengenai minyak kita, ini juga saya ingin tanyakan. Data yang kami peroleh, karena ini agak susah berkomunikasi dengan Pak Sekjen, jadi kami nyari-nyari data sendiri, Pak. Juli 2022 itu ada 45 perusahaan yang sudah terdaftar jadi produsen minyak kita. Apakah ada perkembangan produsen tersebut, Bapak? Pak Isi, apakah ada perkembangan? Jumlahnya tadi saya dengar ada 80 sekian produsen. Nah, produsen ini apakah produsen yang mereka benar-benar punya minyak, bahan baku minyak sawitnya begitu? Atau mereka hanya produsen quote and quote disalurkan? Mereka hanya produsen dalam tanda kutip mengemas saja. Nah, kami minta ada data mana produsen yang benar-benar dia produsen minyaknya, mana yang kemudian, karena kami dengar di lapangan ada yang terdaftar sebagai produsen tapi sebenarnya dia bukan penghasil minyak, tapi dia hanya kemasan saja, mengemas begitu. Nah, apakah itu supplier atau apa, silahkan Bapak sampaikan kepada kami. Nah, yang artinya ini saya izin produsen minyak kita ini adanya di Kemendag, Bapak? Di perindustrian. Jadi Kemendag hanya meng-approve saja, menerima aja begitu? Ya, minyak kita? Hanya mereknya saja. Perusahaan yang ada ini tidak izinnya bukan di Kemendag ya. Nah, saya dapat yang 2022 begitu hanya 45. Nanti kita juga rasanya perlu mempertanyakan mekanisme suatu perusahaan bisa terdaftar sebagai produsen minyak kita. Nyambung ke Bulog di halaman 11, progres pasokan minyak kita. Ini ada 13 produsen. Ini juga sama ya, tentu saja bukan Bulog yang mengeluarkan izin sebagai produsen, tapi Kementerian Perindustrian ya Bapak ya. Ini pertama adalah Wilmar dengan kuantum komitmennya 605,6 ton, realisasi hanya 52,8 ton. Priskolin 3.300 sekian, ini sudah berkontrak sedang produksi, artinya belum ada. Apikal 192, realisasi komitmen 0. PT Musimas 400 ton 0, realisasi. Agro Makmur Raya 500, komitmen 0. Inti Beduan Perkasa Tama 700, komitmen 0. Kusuma Mukti Remaja 200, komitmen 0. Berkah Emas Sumber Terang 528 tol, komitmennya 0. Batara Elok Semesta Terpadu 312, komitmennya 0. Louis Dreyfus Company, ini perusahaan dalam apa luar nih? Komitmen 300, realisasi juga 0. Inkasi Raya 500, 0. PT Tanjung Sarana Lestari 1000 ton, realisasi belum ada. Berlian Eka Sakti Tangguh 60 ton, realisasi belum ada. Total komitmen ada 8.631